Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vega Kurnianto selaku guru PKN dan Sejarah Indonesia di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Nah, bagaimana kabarnya kalian semua rekan-rekan guru? Apakah kabar kalian luar biasa? Kabar kalian sehat? Pastinya ya, kita semua harus selalu sehat dan bersemangat selalu untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, kali ini sebelum saya mau sharing, saya mau tanya sedikit kepada Bapak Ibu. Nah, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu waktu pertama kali mendengar tentang berita PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Gimana? Nah, saya pada awalnya itu bener-bener kayak kaget gitu loh, kayak langsung shock gitu loh. Ini kan biasanya kita tuh offline langsung bicara tatap muka seperti itu. Kemudian tiba-tiba semua jadi dirombak secara langsung ataupun 180 derajat menjadi online. Pasti pada kagok semua kan begitu. Nah, apalagi saya juga kadang-kadang agak sedikit kurang ya dalam teknologi, bisa dibilang agak sedikit gaptek lah begitu. Kadang saya juga agak bingung begitu kan. Nah, pada saat itulah tantangan itu dimulai. Saya mulai merasa kayak, wah, ini adalah saat yang tepat tuh saya belajar gitu loh. Bagaimana caranya supaya saya bisa berkembang lebih baik lagi. Yang namanya hidup ini kan terus berkembang dan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya menganggap ini sebagai sebuah tantangan. Nah, akhirnya saya mencoba untuk belajar dan juga memahami tentang bagaimana cara sistem pembelajaran jarak jauh ini dan aplikasi apa saja dan juga software-software apa saja yang bisa digunakan sebagai pelengkap untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau ditanya tantangan sih ada lumayan banyak ya tantangan yang dihadapi. Yang pertama seperti yang tadi saya bilang, kita harus belajar semua dari awal lagi kan begitu. Kita harus lihat-lihat bagaimana metode yang baik, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran tidak membosankan kepada murid seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah sering kali kita anak-anak itu kayak merasa bosan kan begitu ya, karena biasanya mereka berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan gurunya. Kita bisa memantau secara langsung. Kalau offline kita bisa melihat gesture muridnya. Nah, tapi kalau online ini kita tidak tahu. Kadang-kadang ada yang mematikan kamera ketika Zoom kan seperti itu. Nah, tapi saya juga nggak pernah nge-push mereka atau bagaimana sih, karena memang saya sendiri juga paham gitu loh bagaimana kondisinya. Bisa jadi mereka ada susah sinyal, kemudian juga ada masalah yang lain yang tidak kita tahu seperti itu. Nah, kemudian juga tantangan yang lain adalah bagaimana cara kita supaya kreatif seperti itu. Nah, biasanya ketika selesai saya mengadakan pertemuan online, saya memberikan sedikit kuis dan juga sedikit teka-teki seperti itu supaya anak-anak bisa paham dengan materi yang saya ajarkan barusan. Nah, jadi misalnya materinya tentang perang di Ponorogo misalnya. Nah, jadi pada saat hari itu juga saya memberikan pertanyaan atau kuis seputar tentang pangeran di Ponorogo atau perang di Ponorogo seperti apa, detailnya bagaimana. Nah, semua jawaban sudah ada dalam materi yang saya share. Nah, untuk materi sendiri saya membuatnya tidak yang membosankan. Saya membuat bagaimana supaya slide-nya itu menarik. Jadi saya membuatnya dalam bentuk slide PowerPoint, teman-teman, rekan guru semua. Jadi saya membuatnya dalam bentuk slide supaya bisa dibaca oleh murid-murid dan juga mereka tidak merasa bosan dengan tulisan yang panjang lebar seperti itu. Nah, bisa kalian lihat contohnya di sini. Nah, jadi seperti itu contohnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak tidak bosan dan juga tetap semangat mengikuti pelajaran yang kita berikan. Nah, kemudian mengenai prestasi, capaian belajar, dan juga keaktifan siswa, itu sendiri saya tidak menemukan kesulitan yang berarti begitu loh. Semua bisa berjalan dengan baik
Nah, juga anak-anak tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran dan mengikuti kuis. Ya, kembali lagi bagaimana cara kita untuk menempatkan diri dan membuat anak-anak tidak bosan dengan pelajaran yang kita berikan, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih semuanya, semoga semua ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal dan mengadakan pembelajaran offline dan tatap muka seperti dulu lagi. Semoga kita semua tetap selalu sehat dan bersemangat untuk terus belajar mencerdaskan anak bangsa. Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Quidper dan Fruity Sosro. Terima kasih.